ya kajian antara kemudian Ismi, kemudian Allah, kemudian Rahman, kemudian Rahim. Dalam kajian filsafat tauhid ini agak dalam diberikan pada S2 itu mengenai konsep Tuhan dihubungkan dengan Allah. Jadi kalau Tuhan itu mempunyai istimewanya adalah dia itu sifatnya itu absolut, tidak ada tandingannya, kemudian distinct, tidak ada pembedaan, berbeda, dan yang ketiga unik. Nah, karena dia itu absolut, maka manusia tidak bisa menjangkau kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu bisa menjangkau kepada Tuhan. Agama lain mengatakan Tuhan itu ada dalam persepsi dirinya. Ini di Tokoyo namanya René Descartes, Prancis. Jadi bahwa Tuhan itu ya sesuai selera saya. Mau saya beri nama si A, si B, itu kan beda-beda. Begitu kita memberikan nama Tuhan, maka Tuhan itu tidak absolut lagi. Nah, dalam konteks ini, kemudian Tuhan itu memperkenalkan diri, karena manusia tidak bisa menjangkau. Justru Tuhanlah yang memperkenalkan diri. Ini saya tadi membaca surat Toha ayat 14. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqim sholati. Jadi innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Itu pakai alif lam kemudian waru gitu. Itu nama Allah. Jadi bukan kita yang jenuh itu. Ada si A, si B, kan banyak agama lain yang tangannya 6 atau tangannya 4, kemudian anak si itu sih kan banyak. Tapi Allah itu memperkenalkan diri, itulah kemudian namanya Allah. Maka fa'budni sembahlah aku dan diri karena sholat. Jadi kalau kita sudah dengan Bismillah Allah, maka Allah itu adalah zat yang dia itu penguasa langit dan bumi, dan dia itu tidak tersentuh oleh manusia, tidak bisa kita menjangkau karena dia absolut. Begitu dia itu berunsur dari manusia, maka dia itu bukan absolut lagi. Maka kita hanya bisa menerima dari apa yang dikatakan oleh Allah bahwa Tuhan itu adalah Allah. Ini konsep tauhid Islam, bahwa nama Allah itu jangan untuk dolanan. Itu adalah nama Gusti Allah yang memberikan nama Allah sendiri. Kalau dirinya itu tidak memberi nama sendiri, kita nggak bisa menyebut namanya. Makanya ketika kemudian kita ada konsep ini menggagalkan konsep ketuhanan yang agama lain. Jadi ini saya garis bawah aja tentang Allah. Monggo silakan, ini kita terbuka yang akan dipertajam lagi. Monggo silakan tentang Bismillah. Tadi apa? Berkah apa Pak Adi tadi? Berkah. Ngala berkah. Monggo Pak tadi. Ini mungkin semua orang mengalami. Mungkin ini tidak saya. Mesti pernah lupa membaca Bismillah dalam setiap ada kegiatan lah. Oh, itu yang paling gampang makan gitulah. Kita loh sudah mau habis tapi lupa nggak baca Bismillah. Nah, ini kan harus ada tindak lanjut, ada solusi. Gimana? Itu satu. Yang kedua terkait dengan tadi ada apa kegiatan itu mungkin lalai atau gelap. Tapi kalau kegiatan itu disengaja yang terkait dengan Bismillah. Contoh yang paling ramai itu kan sekarang berita YouTube itu kan masalah Zionis dengan Iran. Itu kan sengaja, kalau Zionis itu jelas membunuh orang itu gampangan aja.
Di Gaza itu tiap hari itu kan mau dibakar berani. Itu kan bukan lupa, nah itu kan sengaja jelas. Lah ini menurut Bismillahnya itu gimana? Dua dulu Pak, monggo. Maksudnya bagaimana bismillah? Jadi kan semua kegiatan itu kan harusnya diawali dengan Bismillah ya. Kegiatan yang baik, Pak. Yang baik ya. Jadi kalau yang tidak baik berarti kan Tidak perlu, Pak. tidak perlu ya. Akan nggak boleh. Pak, Itu- nggak boleh. Tidak boleh, dilarang. Itu berarti tidak untuk orang yang beriman berarti. Dan itu mau membunuh, mau bismillah itu gimana? Termasuk kemaksiatan. Iya. Pertama tentang tadi kelupaan baca bismillah. Iya. Sudah ada tuntunan dari Rasulullah, Pak. Rasul mengatakan kalau kamu lupa membaca bismillah, maka bacalah ketika ingat bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Atau bismillahi awalahu wa akhirahu, atau enggak pakai fi, pakainya awalahu. Kalau fi awalihi wa akhirihi. Itu ada penjelasannya. Jadi ketika ingat kapan makan, aduh, tengah makan Oh, iya. lupa, belum mau bismillah. Ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Wal awal wa akhiru. Atau bismillah awwalahu wa akhirahu. Yang pertama, yang kedua tentang masalah pembunuhan disengaja. Pembunuhan kan berbeda-beda, Pak. Makanya di dalam Al-Quran kan larangan membunuh kan larangan membunuh yang bukan membunuh karena hak. Membunuh hak itu membunuh yang dibenarkan. Ada membunuh tapi dibenarkan. Apa itu? Kisos. Hukum kisos. Walaupun kisos itu dibenarkan tapi pelaksananya harus hakim. Orang kena balas diri, artinya keluarga itu tidak boleh, harus khawatir. Itu tekniknya memang. Tapi intinya kisos itu membunuh yang diperbolehkan. Yang kedua, membunuh dalam peperangan itu diperbolehkan. Karena yang mana perang kalau tidak membunuh ya dibunuh. Itu sudah konsekuensi. Itu sejak zaman kapanpun konsep perang mesti begitu, membunuh dan dibunuh. Sehingga ketika kita perang dalam peperangan yang benar, peperangan membela agama Allah, maka kita juga diperintahkan membaca bismillah. Nah, jadi misalnya seperti kita melawan Zionis itu kan kita membela diri, Pak. Itu diperintahkan, Pak. Nggak boleh kita kok dizolimi, diam saja, nggak boleh. Apalagi kok sudah masalah nyawa, masalah harta saja kita harus membela. Harta kita akan dirampas, kita harus membela kalau kita punya kekuatan. Kalaupun kita mati, kata Rasul mati syahid. Gitu. Sehingga di situ pun kalau kita peperangan dalam kebaikan, kita diperintahkan membaca bismillah. Luar mati bismillah, iya karena ini membunuh yang hak, membunuh yang dibenarkan oleh Allah. Termasuk Al-Gojo itu ya juga Iya, Bismillah ya? ya. Itu tadi kisos itu, Ya. hukum kisos. Itu mengenai